Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Sobat Kristiani, kita bertemu kembali dalam program kita, program Pesan yang Indah. Dan pada saat ini dalam program Pesan yang Indah, kita akan mengambil pesan yang indah dari firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Markus pasal 12 ayat 41 sampai dengan ayat 44. Firman ini juga menjadi khotbah di pertanyaan ataupun kebaktian keluarga pada minggu ini. Demikian dituliskan, persembahan seorang janda miskin. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Demikian dituliskan. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Lagu ini sering kita dengarkan, dinyanyikan oleh anak-anak sekolah minggu. Tetapi bukan berarti ini hanya lagu anak sekolah minggu. Ini adalah lagu atau nyanyian kita yang selalu merasa bahwa apa yang kita berikan itu sangat sedikit. Dalam nats ini disebutkan tentang persembahan janda miskin yang disebutkan Yesus lebih besar nilainya daripada persembahan-persembahan yang dimasukkan kepada peti persembahan itu, baik oleh orang-orang kaya yang memberi dengan jumlah yang banyak. Ini tentang hati dan juga tentang iman. Pertama, pesan yang indah yang bisa kita pelajari dari nats kita ini ataupun ayat kita ini, Yesus melihat pada hati perempuan yang memberi. Kita mesti percaya, sebab Yesus adalah Tuhan yang tidak melihat pada rupa, tapi melihat pada hati. Di bahasa Batak dikatakan, dak si ida bohi de bata alai si ida roha. Maka kita harus betul-betul yakin dengan apa yang disampaikan Yesus. Sebab jika sesama kita yang menyampaikan sesama manusia, tentu itu tidak mudah kita percayai, karena kita tidak melihat hati. Di gereja sering terjadi penghakiman dalam tanda kutip. Ketika seseorang kaya, lalu ada orang menilai orang itu kaya, tapi persembahannya sedikit. Dari mana dia tahu? Kita tidak bisa melihat persembahan yang diberikan oleh orang lain. Walaupun ada warta jemaat tentang nilai yang diberikan seseorang, tetapi tetap saja tidak ada hak bagi kita untuk menghakimi ataupun menilai persembahan yang diberikan oleh orang lain. Karena kita tidak melihat pada hati mereka. Tetapi Yesus melihat pada hati janda miskin. Dan tentunya juga melihat pada hati setiap orang, termasuk orang kaya, yang memasukkan persembahan itu kepada peti persembahan itu. Makanya saya menyebutkan ini adalah persoalan hati. Dan yang melihat hati adalah Tuhan. Oleh sebab itu apa yang dikatakan Yesus adalah benar adanya. Sebab Yesus melihat ke dalam hati. Lalu yang kedua, mengapa Yesus menyebutkan persembahan janda miskin itu
yang nilainya segi nilai uang adalah nilai yang terkecil. Boleh kita sebutkan dalam bahasa sekarang adalah recehan. Nilainya begitu kecil pada masa itu. Tetapi malah nilainya dari apa yang diinformasikan Yesus lebih besar daripada yang diberikan yang lain ataupun termasuk mereka yang kaya di dalam nats ini. Lalu mengapa? Jawabannya adalah soal iman. Karena janda miskin memberi dari kekurangannya. Dan bahkan hanya itu yang ia miliki. Bisa kita sebutkan demikian karena kenapa? Karena persembahan yang ia berikan ini disebutkan yaitu seluruh nafkahnya. Nafkahnya pada hari itu, makanannya, kehidupannya pada hari itu. Diberikannya pada Tuhan, dipersembahkannya. Itu hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang memiliki iman yang kuat, yang menyerahkan dirinya pada Tuhan, bahwa Tuhan akan memelihara hidupnya. Maka saya tadi menyebutkan persoalan utama dalam nats kita ini, dalam renungan ini, dalam pesan yang indah ini adalah persoalan hati dan juga persoalan iman. Berkaitan antara hati yang mau memberi, antara hati yang mau bersyukur, dengan iman percaya akan penyertaan Tuhan, bahwa Tuhan akan memelihara hidupku. Oleh sebab itu pesan yang indah yang dua itu semestinya cukup bagi kita untuk memahami nats ini dan melakukan serta menghidupinya. Untuk kembali pada lagu yang saya nyanyikan tadi, menyadari sebesar apapun nilai uang yang kita berikan, tetap dalam kesadaran ataupun pemahaman itu kecil, tidak seberapa. Karena kita belum mampu memberi sesungguhnya seperti apa yang diberikan oleh janda miskin ini. Saya pikir kita harus jujur. Saya pikir kita harus mengaku begitu. Sebab walaupun dalam kebaktian kita selalu menyanyikan, Tuhan karuniamu, roh, tubuh, harta semuanya kupersembahkan kepadamu. Nasana dilehonmi. Tetapi bila kita jujur, apakah kita sudah memberi persembahan seperti janda miskin ini? Saya pribadi mengaku belum. Sebab persembahan yang saya berikan, memang saya persiapkan setiap menerima gajian. Jadi saya tidak memberi persembahan ketika mau persembahan mengambil dari kantong, tidak. Setiap ibadah kita sudah persiapkan dalam 1 bulan ini, inilah persembahan. Berapa kali kebaktian sudah diaturkan uangnya yang bersih. Dan kemudian itu akan kita ambil setiap ada kebaktian, Tetapi saya mengakui saya belum memberikan seluruh nafkah saya, kehidupan saya. Tetapi tentu apa yang diinformasikan oleh Markus di sini adalah satu pelajaran yang indah supaya kita terus berusaha memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Supaya kita terus dalam hati yang mau, dalam hati yang bersyukur dan iman akan penyertaan Tuhan, memberikan persembahan yang terbaik bahkan dalam kekurangan. Maka saya harus belajar dari janda miskin ini. Karena ia mampu memberikan dari kekurangannya. Selanjutnya yang perlu kita pahami dari nats ini bahwa Tuhan mengerti dan melihat keadaan kita masing-masing. Ia mengenal kita pribadi lepas pribadi. Apa yang kita miliki dan seperti apa kehidupan kita. Dan Tuhanlah yang melihat dan menilai setiap persembahan, ucapan syukur yang kita berikan. Bukan orang lain. Ketika kita juga memberi ucapan syukur, jangan termotivasi dengan pujian orang lain. Jangan termotivasi dengan
keinginan untuk dihormati oleh orang lain karena kita memberi banyak. Bukan, sebab yang menilai adalah Tuhan. Maka jika kita memberikan dari apa yang dapat kita berikan, dan itu adalah yang terbaik yang bisa kita berikan, berikanlah dengan hati yang bersyukur dan iman yang percaya pada penyertaan Tuhan. Amin.